Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab kedua Makabe bab 7 ayat 1, 20-31. Pada waktu itu ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap dengan siksaan cambuk dan rotan. Mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ketujuh anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan, dikuatkannya tabiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian napas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu. Melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya, dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja dan kemudian akan dipercayakan berbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasa sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadahkanlah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi si ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya aku taat pada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani pasti tidak akan luput dari tangan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Refrain. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Refrain. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Refrain. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa. Sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu, baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Maka tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hei hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dikisahkan ada seorang namanya Pak Hadi.
Dia adalah seorang tuan tanah yang kaya raya. Dia memiliki banyak sekali tanah, rumah, dan pegawai-pegawai. Ada 2 orang pegawai yang sangat dikasihinya, Parto dan Minto namanya. Suatu kali Pak Hadi tidak pergi ke luar negeri, dan sebelum dia pergi, dia memanggil 2 orang pegawai kesayangannya itu. Pak Hadi memberikan kepada masing-masing pegawainya itu 1 buah kunci rumah dan berpesan kepada mereka supaya merawat kunci rumah dan seisinya selama dia pergi ke luar negeri. Parto mendapatkan jatah rumah yang lebih besar dibandingkan Minto. Namun, tidak seperti Minto yang rajin setiap hari membersihkan setiap bagian rumah halaman yang dipercayakan majikannya itu. Parto hanya duduk-duduk santai di rumah besar itu. Dia hanya sesekali mau membersihkan rumah Pak Hadi. Apalagi hari terus berlalu, bulan berganti, dan sudah 1 tahun Pak Hadi belum pulang juga. 2 tahun berlalu. Akhirnya Pak Hadi pulang tanpa memberitahu kedua pegawai itu. Pak Hadi langsung menuju ke rumah yang dijaga oleh Minto. Dan dia sangat senang karena rumah itu tampak bersih, terawat, dan bahkan makin indah karena ada bunga-bunga bermekaran yang ditanam oleh Minto. Lalu dia melanjutkan ke rumahnya yang dijaga oleh Parto. Alangkah kagetnya Pak Hadi karena rumah itu seperti rumah tak berpenghuni. Rumah itu sangat kotor dan banyak ditumbuhi rumput-rumput liar. Pak Hadi lalu memanggil kedua pegawainya itu dan meminta kunci rumahnya kembali. Lalu kunci rumah yang dipegang Parto diberikan kepada Minto. Dan dia berkata bahwa sekarang Minto harus menjaga rumah yang lebih besar itu dengan baik. Karena rumah itu sekarang diberikan kepadanya. Kesetiaannya dalam hal kecil membuatnya diberi kepercayaan yang lebih besar lagi. Sementara Parto tidak memperoleh apa-apa. Malahan sekarang dia dipekerjakan di kandang sapi. Saudara-saudari yang terkasih, saat Tuhan percayakan hal yang kecil atau biasa, janganlah pernah kita abaikan itu. Kerjakan dengan penuh sukacita dan semangat. Kalau saudara-saudari saat ini sedang mengalami hal yang menyedihkan, janganlah berputus asa dan janganlah berkecil hati. Mungkin Anda sudah berdoa, berusaha sebaik-baiknya, dan masalah itu masih ada. Jangan menyerah dengan situasi saudara-saudari. Tetaplah tekun berdoa. Semua perkara besar dimulai dengan perkara yang kecil. Itu sebabnya jangan meremehkan permulaan kecil. Yang kecil bisa jadi besar, dan yang besar bisa jadi raksasa. Tetap semangat. Bahagia selalu, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.